Ada webinar ya. Oke, saya hidupkan rekamannya, insya Allah sudah ini. Cek di stream. Streamer saya. Oke, ini sudah mau aktif. Bisa dimulai. Oke, saya mulai Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Wabil khusus Pak Tri Haryanto sebagai pemateri pada siang hari ini dan Bapak Ibu peserta yang telah gabung tepat waktu. Mohon maaf, seperti biasa kita mulai tepat waktu, nanti yang terlambat bisa menyimak rekaman atau yang terkendala bisa menyimak di rekaman. Puji syukur selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan untuk kembali menambah pundi-pundi amal kebaikan kita melalui kegiatan pembelajaran bersama ini. Kita belajar augmented reality dari ahlinya Pak Tri Haryanto pada kesempatan kali ini yang luar biasa ya. Secara pribadi saya belum paham untuk materinya Pak Tri. Mungkin ini memang saya sambil belajar juga. Dan nanti kalau ada peserta tanya itu saya juga bingung karena belum pernah praktek secara langsung. Nah, nanti saya akan ikut belajar dan ini sangat menarik. Saya dulu pernah belajar tentang augmented reality ini menggunakan Unity, menggunakan berbagai macam APK builder dan sebagainya itu sangat kesulitan karena harus membuat dari nol. Nah, ini ternyata kita bisa mendapatkan aset-aset yang luar biasa yang sudah dikembangkan oleh ahli dan kita bisa bergabung dengan komunitas. Insya Allah saya juga akan belajar lebih banyak dan bergabung ke komunitas tersebut Pak Tri biar lebih mendapat pengalamannya. Iya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah pertemuan yang kedua. Semoga jaringan kita, ya khususnya jaringan saya sebagai streamernya juga lancar, Pak Tri sebagai pemateri juga lancar, sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Selamat menyimak Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan bisa tulis di chat ya, belum tentu semuanya langsung kita respon kali ini karena keterbatasan waktu dan tenaga dari kami, baik pemateri maupun admin, yang pasti nanti sampai kegiatan selesai insya Allah saya khususnya admin akan membersamai Bapak Ibu agar kesulitan-kesulitan dapat terpecahkan. Nanti saya juga akan ikut praktek bersama Pak Tri, tapi untuk kali ini saya nggak bisa praktek karena laptopnya digunakan untuk streamer. Jadi kalau saya gunakan praktek nanti lari kemana-mana, yang di YouTube kasihan. Saya sambil praktek menyimak nanti di rekaman. Monggo Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta ya pelatihan. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua setelah kemarin pertemuan pertama kita mengenal apa itu augmented reality, mengenal Aslember Edu, mengenal kita sudah menginstal aplikasinya ya, kita mengenal fitur-fiturnya. Tinggal sekarang dan kita sudah bergabung ke komunitasnya, tinggal sekarang kita mempraktekkannya, cara membuat medianya. Di hari ini kita praktek membuat media menggunakan HP, untuk menggunakan desktopnya besok. Jadi kita mengembangkan media 3D AR dengan Aslember Edu ini bisa menggunakan HP maupun bisa menggunakan desktop. Menggunakan HP itu bisa menggunakan aplikasinya, aplikasi Android atau hanya menggunakan web browser. Tapi saya yang praktekkan adalah akan menggunakan
web browser saja. Itu lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan nanti menggunakan aplikasi. Aplikasi itu biasanya kadang malah berat. Ya. Kita akan menggunakan web browser saja. Gunakan web browser Chrome, ya, atau Mozilla, ya, untuk membuat media pembelajaran interaktif 3D AR berbasis Aslember Edu. Mungkin nanti saya akan langsung share menggunakan HP Bapak Ibu, ya. Biasanya kalau saya mirroringkan itu kadang-kala malah justru sering lost terus. Sekarang saya akan main dua, menggunakan HP, langsung share screen HP dan akan mempraktekkan, ya, bagaimana cara membuat media 3D AR dengan menggunakan Aslember Edu. Ya, Bapak Ibu bisa buka dulu, ya, HP-nya. Ya. Buka halaman ini, ya. Saya share halamannya dulu aja, ya. Share halamannya dulu. Halamannya dulu. Share screen di laptop sini dulu aja halamannya. Ya. Bapak Ibu buka ini dulu. Yang bawah, ya, yang studio.aslemberword.com, ya, dibuka ini dulu. Tapi gunakan HP, ya, gunakan HP, ya, Bapak Ibu gunakan HP untuk membukanya ini, karena sekarang kita ingin mempraktekkan gunakan HP, ya. Alamatnya ini, ya, karena saya belum menulis di HP, saya tidak share di HP dulu, ya. Jadi Bapak Ibu buka di web browser atau di Chrome, ya, yang di HP-nya buka halaman ini, studio.aslemberword.com. Ya. Sudah buka? Lah, kalau pertama kali butuh masuk, ya, sign in, ya. Sign in, gunakan akun Aslember Edu yang didaftarkan kemarin, ya. Masuk gunakan akun Aslember Edu yang digunakan kemarin. Sign in, masuk gunakan akun Aslember Edu yang didaftarkan kemarin. Sekarang saya mulai akan share menggunakan HP, ya. Saya akan share menggunakan HP. Suaranya belum muncul, Pak Andri. Halo, Pak Tri. Cek suaranya Pak Tri belum muncul. Masih di mute. Speaker laptopnya di off aja. Speaker laptop. Ya. Oke. Sudah Masih balik. Speaker laptopnya di off saja.
Suaranya sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah jernih. Harus pakai headset dulu nih kelihatannya. Kita tadi sudah masuk ke sini, halaman sini, Bapak Ibu. Sudah ya? Di studio aslemberword.com. Ya. Kalau sudah bisa masuk, ya, sekarang kita akan kenal fitur-fiturnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang bagian bawah itu ada project. Itu adalah untuk menampilkan project-project yang pernah kita buat, ya. Kalau Bapak Ibu masih baru, di situ projectnya belum ada. Kalau bagian marker adalah di sini tempat nanti kita mengubah scan-nya itu asalnya kalau dari Aslember Edu itu kan dari barcode ya, tapi bisa kita ubah menjadi gambar juga, ya. Custom markernya menjadi sebuah gambar. Itu di bagian marker di sini. Kalau di profil ya ini identitas profil kita ya. Tempat kita mengetahui akun kita, ya. Jenis akun kita, kapasitasnya, ya. Terus kita ingin upgrade atau membeli redeem kode, ya itu kita memasukkan kode ketika kita beli dan seterusnya. Sekarang untuk membuatnya masuk di bagian project ya, masuk di bagian project. Ya, masuk di bagian project. Untuk awal sekali membuat adalah klik yang tanda positif di sini, klik tanda positif ya. Kita akan masuk bagian Canva atau bagian marker tempat kita membuat media. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya. Kita akan kenal fiturnya terlebih dahulu, fiturnya ya Bapak Ibu. Fitur pertama kita lihat dari garis 3 kanan atau kiri ya, garis 3. Save adalah tempat kita save file kita ya. Usahakan nanti di sini sering-sering di-save ya. Karena aktivitas kita itu tidak auto save. Ketika nanti loss atau putus internet atau kadangkala hang, kalau belum kita simpan nanti tidak tersimpan aktivitas kerja kita. Makanya sering-sering di save ya. Save. Kalau preview itu untuk menampilkan sementara kerjaan kita. Kalau reset kamera itu untuk mengembalikan default posisi kameranya. Asalnya kan default kameranya frontnya seperti ini. Misalkan ini saya putar ya, posisi kamera saya sembarang kerja itu kadang-kadang kan diputar-putar. Karena kalau kerja 3D itu sering kita melihat dari berbagai sisi. Lalu bagaimana cara mengembalikan posisi kameranya, frontnya itu di depan lagi? Ya pakai reset kamera tadi. Ya, reset kamera. Ini frontnya di depan lagi, frontnya ini frontnya di depan lagi ya. Lalu kalau show and hide grid itu ini untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu ini, ya, grid garis bantu ini. Oh, ini kan hide. Kalau ingin show, nah, ini untuk memunculkan dan menyembunyikan garis gridnya. Lalu yang kanan atas, yang tanda seperti play itu, yang biru itu, fungsinya adalah untuk publish. Setelah proyek kita selesai, 3D Air-nya kita selesai, cara mempublishnya adalah diklik di sini, yang biru merah ini. Bagaimana cara mempublishnya nanti kita praktekkan di akhir setelah proyek kita selesai. Lalu yang di bawahnya, scene di sini, scene 1, defaultnya adalah di sini memiliki scene 1. Jadi nanti kita bisa membuat lembar kerja atau dalam istilah PowerPoint itu kan ada slide. Default itu kan satu slide. Kita bisa tambahkan slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Nah, kalau istilahnya di sini adalah scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Defaultnya hanya satu scene. Lalu sebelah kanannya, yang tanda positif ini adalah untuk menambahkan objek. Ya, objek
yang ingin kita masukkan di sini. Ada objek 3D, ini yang 3D ya. Di sini tersedia ribuan objek 3D yang siap digunakan. Yang memang yang akunnya free masih sedikit ya objek yang bisa digunakan. Tapi kalau sudah yang premium, akses 3D-nya juga banyak sekali, ribuan bahkan ya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan aset 3D dari luar. Ya, upload 3D di sini kita bisa menambahkan aset 3D dari luar. Misalkan karena di sini nggak ada atau karena kebutuhan tertentu kita membutuhkan aset tertentu, kita bisa upload sendiri, yaitu upload 3D. Selain kita bisa menambahkan aset 3D, di sini juga bisa menambahkan aset image, ya, gambar 2D. Nah, di sini juga tersedia banyak sekali. Kita gunakan atau kita bisa upload sendiri. Misalkan kita ingin menggunakan gambar sesuai keinginan kita sendiri, kita tinggal upload ya, kita upload. Ini gambar 3D-nya. Kalau yang tanda di sini positif, tanda teks nih, kita bisa menambahkan teks dalam aset kita, baik teks 3D maupun annotation ya. Annotation. Teks 3D. Kalau annotation itu tanda yang misalkan untuk memberikan keterangan bagian-bagian tertentu atau kita memberikan instruksi atau teks yang 3D. Nanti kita bisa menambahkan teks juga. Yang keempat, aset yang bisa kita tambahkan dalam aplikasi Aslember Edu ini adalah aset video. Jadi kita bisa menambahkan video di sini adalah video yang diambil dari YouTube. Nah, di sini spotnya hanya kita linkkan video dari YouTube. Tinggal kita cari video yang sesuai dengan tema kita atau kita buat video sendiri lalu kita upload di YouTube, lalu kita masukkan di sini. Ya. Jadi tadi kita bisa menambahkan 4 aset ya, bisa aset 3D, bisa aset image, bisa aset teks, bisa aset video. Itu adalah menu di positif di sini. Kalau yang hitam ini adalah object list. Nanti di sini akan muncul daftar-daftar nama objek yang sudah kita masukkan di kita. Karena belum ada objek yang kita masukkan, belum ada daftar list objeknya. Ya, lalu yang kanan kiri, sebelah kanan garis 3 itu ada Ando sama Rindo, sebagaimana Bapak Ibu dalam Word itu ya, untuk membatalkan ke belakang dan membatalkan atau kembali ke perintah sebelumnya ya, Ando dan Rindo. Nah, ini fitur dari studioaslemberword.com berbasis web di HP. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita akan praktek membuat aset 3D dan AR menggunakan Studio Aslember Word versi HP di sini. Ya. Pertama, kita akan tambahkan aset 3D. Ya, aset 3D. Kita latihan yang sederhana aja. Atau latihan seperti yang saya praktekkan pada acara sebelumnya tadi ya. Membuat apa? Mengenalkan binatang ya, kepada peserta didik. Seperti itu ya. Kita tambahkan dulu aset habitat yang ini, yang rainforest ya. Hutan hujan ya. Kita klik, kita tambahkan asetnya ke dalam ya. Kita tambahkan. Nanti di sini kita ingin masukkan binatang-binatang ya yang ingin kita perkenalkan kepada peserta didik. Ini proyek sederhana aja, misalkan untuk anak TK, anak SD kelas 1, 2, 3 ya. Misalkan untuk mengenalkan, kalau TK mengenalkan ini karakter buah dan sebagainya. Kalau untuk yang belajar bahasa nanti bisa kita gunakan untuk kosakata dan sebagainya. Ini asetnya sudah masuk Bapak Ibu. Ketika asetnya sudah masuk kita klik, maka di bawahnya akan muncul beberapa menu. Ya. Yang kotak-kotak, yang bawah itu yang ada abu-abunya itu, yang seperti positif ini nanti adalah untuk mengubah atau untuk transform, move, menggeser ya. Kita aktifkan itu untuk menggeser.
searah sumbu X, ya, searah sumbu Z, atau searah sumbu Z. Nah, ini fungsinya adalah yang move tadi, move di sini. Defaultnya kalau objek ini kita klik, defaultnya itu adalah move, ya, move dia, move. Dan untuk menggerakkan move di sini, selain kita menggunakan arah panah yang ada di objeknya di sini, ya, arah panah di sini, kita juga bisa main ordinatnya di sini. Ketika kita klik yang timbal move di sini, kita bisa pindah posisinya dengan main angkanya di sini, ya, angka-angka di sini. Misalnya posisinya 3, ya. Z-nya berapa? Z-nya 4, Z-nya berapa? Misalnya Z-nya di sini min 4, ya. Jadikan 4 lagi ke depan. Nah, kita ya, selain memindahkan dengan tadi geser manual dengan tanda-tanda panah, kita juga bisa main ordinat di sini. Mana yang lebih baik? Ya tergantung kebutuhan. Ya tergantung kebutuhan. Kadang-kala yang pakai panah, kadang-kala pakai ordinat. Ya, tergantung kebutuhan tadi, kebutuhan nanti dalam mengembangkan medianya. Ya. Lalu sebelah kanan yang tengah, yang gambar seperti lingkaran muter ini. Nah, kita ketika memilih menjadi apa? Mengubah objeknya dalam bentuk rotate, ya, memutar. Baik memutar sebagai porosnya sumbu X, memutar porosnya sumbu Z maupun sumbu Z, ya. Ini kita bisa praktekkan, ya. Ini memutar objeknya, ya, yang porosnya adalah sumbu Z. Maka nanti yang berubah sumbu Z di sini. Kalau kita lihat nanti, ya, sumbu Z. Karena yang kita boleh adalah rotate dengan poros sumbu Z. Ada yang rotate dengan poros sumbu X yang warna merah ini. Porosnya adalah sumbu X. Nah, termasuk yang biru itu nanti memutar porosnya adalah sumbu Z. Sumbu Z. Dalam memutar ini kita juga bisa main ordinat, ya. Ini tadi kita putar sembarangan, kita ingin kembalikan ke semula, ya. Kembalikan semula itu derajatnya semua rata-rata tadi X, Y, Z-nya adalah 0. Nah, jadi kita bisa main apa? Main rotate manual, ya. Dan kita bisa main ordinat di sini. Kita bisa main ordinat. Ah, ini posisi semula. Lalu kita kembalikan ke posisi kamera semula, biar kelihatan. Oke, ingat Bapak Ibu, selalu usahakan selalu di save, ya, selalu di save. Dan karena apa? Ini tidak auto save, ya, tidak auto save. Ya. Misalkan binatang di sekitarku, ya, binatang di sekitarku save. Lalu yang ketiga, ketika objek ini kita pilih ada scale. Scale ini adalah mengubah ukuran dari bendanya, skala, ya. Kita bisa main juga ordinat di sini X, Y, Z, atau kita main apa kita atletkan, kita pindah skala, kita ada garis merah ini, kita tarik gini adalah posisi membesarkan. Kalau kita tarik ke dalam, posisi mengecilkan. Kalau ini adalah main secara apa? Secara manual dengan menarik ini. Kita juga bisa menggunakan main ordinat tadi. Kelebihannya kalau menggunakan ordinat ini kita bisa mengatur, ya. Zoom-nya itu hanya satu sumbu saja. Kalau di sini kan preposisi, ya. X, Y, Z-nya selalu sama preposisi, ya, zoom-nya. Tapi nanti kadang-kala kita membutuhkan, ya, yang kita besarkan adalah searah sumbu X saja. Yang kita besarkan hanya searah sumbu Z-nya saja. Atau yang kita kecilkan hanya searah sumbu Z-nya saja. Berarti kita harus menggunakan ordinat di sini, ya. Ini fungsinya ordinat untuk skalanya. Jadi kita mentranslasikan objek di sini, ya, bisa dengan move, rotate sama skala. Move, rotate sama skala. Lalu di atasnya di sini ada apa? Ada copy, ya, ada gandakan itu untuk menggandakan file. Ada cermin, itu adalah untuk mencerminkan, mirroringkan, ya.
Kalau di sini ya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya. Kalau duplikat itu menggandakan, kalau tong sampah ini menghapus. Kalau yang ini apa? Copy to scene itu adalah kita mengopi untuk dimasukkan ke scene yang lain atau skin yang lain. Ya, scene yang lain. Itu menu yang tampil di sini ya. Itu adalah menu-menunya Bapak Ibu. Sekarang ingin kita praktekkan ya. Ini kita atur ya. Tadi kita sudah mengenal menu pengaturan ya. Sudah kita misalkan besarnya sudah sesuai belum? Kalau belum berarti kita klik objeknya, kita pilih skalanya, kita besarkan. Kalau kita ingin main apa? Main manual pakai tarik gini. Lalu posisinya ini terlalu ke depan atau tidak? Kalau posisinya perlu kita atur lagi, perlu kita ubah menjadi move. Ya, lalu kita lihat kita ingin arahkan kemana, ya. Sumbunya dilihat dari arah sumbu setnya. Kita bisa atur ya sesuai posisi yang kita inginkan. Nanti Bapak Ibu pertama kali yang Bapak Ibu lancarkan adalah ini ya. Lancarkan ini dulu, cara menggeser, cara memutar, cara apa membesar, mengecilkan. Kelihatannya Bapak Ibu melihat saya ini kok mudah sekali, tapi bagi Bapak Ibu nanti belum tentu mudah. Yang pertama, langkah pertama supaya ahli dilancarkan dulu ya, cara mutar, cara geser, cara membesarkan, cara mengecilkan gitu ya. Ya. Ini sudah kita tambahkan objek utamanya adalah sebagai tempat kita mengeluarkan binatang-binatang ya. Sekarang ingin kita masukkan binatangnya. Ya, sekarang ingin kita masukkan binatangnya. Tapi simpan terlebih dahulu. Ya, lalu kita reset kamera. Ya. Kita akan tambahkan binatangnya. Kita tambahkan binatangnya. Yaitu pertama kita ingin menambahkan aset 3D ya. Tanda positif di sini aset 3D. Kita ingin menambahkan beberapa binatang, ya, binatang yang ada di sekitar peserta didik kita. Animal, sini binatang banyak sekali ya karakternya. Yang kartun-kartun ya. Kartun animal banyak sekali. Mana animal? Yang A. Animal. Kita ingin memasukkan misalkan ayam. Kita masukkan ayamnya. Nanti kita atur posisi ayamnya. Ayamnya ingin kita taruh di mana ya? Kita taruh sebelah kiri sinilah. Ya. Kalau ini masih kecil kita besarkan ya. Kita zoom sebagaimana Bapak Ibu meng-zoom monitor itu ya pakai jari 2 itu. Ya. Kita posisikan sampai tersentuh di rumputnya ya. Jangan sampai ayamnya terbang. Ya. Nah, ini sudah. Tuh. Lalu misalkan agak ingin kita putar sedikit, berarti kita pindah ke rotate di sini. Rotate, kita putar agak kiri ke sedikit. Nah, biar tampilannya apa? Ya, putar kiri sedikit. Nah. Lalu kita ingin menaruh di sini ayam 2, tidak 1. Kita bisa menambahkan lagi tadi di objek 3D atau kita langsung gandakan di sini. Ya, kita klik gandakan di sini. Kita klik gandakan supaya kita tidak menambahkan lagi ya. Lalu kita kasih di arah sebelah kirinya, tapi agak ingin kita putar seakan-akan dia bercakap-cakap gitu ya, ayamnya. Putar, ayo putar. Malah keputus sendiri. Kita naikkan dulu. Ya, akan bercakap-cakap. Ini ayamnya. Ini pertama kita sudah menambahkan aset ayam ya, dan kita sudah mengaturnya baik menggunakan rotate, bisa menggunakan move ya. Sekarang kita ingin menambahkan objek binatang lain yang agak besar, objek binatang yang lain agak besar ya, supaya memunculkan tanda positif tadi. Jangan ada yang di select ya, berarti kita
klik di daerah sembarang tempat yang tidak mengeklik objek ya. Sembarang tempat kita klik ya, supaya tidak ada objek yang terselect sehingga akan muncul tanda positif biru ini. Kita klik, kita tambahkan objek 3D yang lain. Apa kita tambahkan yang ada di sekitar anak-anak binatangnya misalkan. Kita tambahkan sapi di sini, black cow. Black cow. Sudah kita tambahkan, tinggal kita atur posisinya di mana, enaknya sapinya di mana ya. Nah, ini sapi besar kita taruh di belakang aja lah. Nanti kalau di depan mengganggu pemandangan, kita ingin masukkan binatang-binatang yang lain. Ya, diatur posisinya. Ya, jangan sampai tenggelam, jangan sampai terbang. Ya. Lalu kita ingin menampilkan posisinya di sini agak miring ya, supaya tampilan dari depan itu kelihatan tubuhnya. Nah, kita gunakan rotate ya. Setelah buat rotate, kita porosnya sumbu J ya, kita anggap rotate sana. Kita sudah menambahkan sapi. Kita ingin menambahkan binatang yang lain, yaitu kita ingin menambahkan binatang apa ya? Kuda. Kuda. Kita ingin menambahkan kuda. Cari yang kuda. Mana kuda? Kudamu, horse. Atau gajah aja ya yang ketemu ya. Gajah lah yang sudah ada. Ya. Yang biasanya lebih dikenal sesuai. Nah, sekarang kita posisi gajahnya di mana? Kita tentukan ya posisi gajahnya. Kita tentukan di depan sini ya. Kita naik. Kok terlalu besar ini untuk posisi apa? Nanti terlalu dominan sekali, yang lain-lainnya jadi apa? Jadi iya. Ini belalainya kita keluarkan dari medannya. Kita kecilkan dulu. Berarti kita pilih scale ya. Kita pilih apa? Scale di sini. Lalu kita kecilkan. Kita kecilkan bisa menggunakan tanda merah ini. Kok malah terbang? Kita indo dari depan aja biar kelihatan. Kecil. Ya, kalau sudah kiranya cukup, tinggal diatur ya move-nya. Posisinya jangan terlalu tenggelam dan jangan terbang. Ya, pas gitu. Ini adalah kita sudah tambahkan gajahnya ya. Kita tambahkan gajahnya ya. Kita tambahkan ayam, kita tambahkan apa? Sapi. Nah, kita contohkan 3 ini aja lah. Kita contohkan 3 ini. Lalu kita ingin memberikan keterangan di sini. Ini adalah ayam, ini adalah sapi, ini adalah gajah, gitu ya. Kita akan gunakan teksnya. Kita akan gunakan teksnya. Kita simpan dulu, sering-sering simpan supaya nggak hilang. Kita akan gunakan teksnya. Berarti usahakan tampilkan sampai keluar positif merahnya ini, ya. Dengan diklik sembarang aja misalkan. Jangan sampai ada objek yang terselect. Kalau ada objek yang terselect nanti tanda positifnya ini tidak muncul. Contohnya ini, saya select sembarang ini ya, objeknya ya. Gajah, oh tanda positifnya muncul. Ya, kita klik sembarang supaya tanda positifnya muncul. Sekarang kita tambahkan teks ya. Teks. Teks di sini ada teks 3D, ada teks notation ya. Kita akan praktekkan semua baik 3D maupun notation. Kita praktekkan teks 3D dulu ya. Teks 3D dulu, misalkan kita ingin memberikan judul di objek kita ini misalkan. Judulnya adalah binatang di sekitarku. Ya. Warnanya dempelnya ini abu-abu. Kalau abu-abu nggak kelihatan, kita ubah sembarang ya warnanya supaya dominan. Place ya. Nah, ini kan posisinya di belakang. Kalau kita ingin memunculkan, berarti kita harus taruh di depan. Ya, taruh di depan supaya kebaca. Ya, kita atur posisi yang tepat. Ya,
Misalkan ini binatang di sekitarku. Kalau sekiranya sudah dikira pas, ya, kita klik di luar, kita sudah bisa menambahkan apa? Teks sebagai judul dari media kita adalah binatang di sekitarku. Lalu kita ingin menambahkan teks annotation untuk menamai, untuk memberikan keterangan supaya ini nanti peserta kita mengenal ini nama binatangnya apa, ini ayam, ini sapi, ini gajah gitu ya. Kita tambahkan teks lagi, ya, teks. Pilih yang annotation. Annotation di sini ada dua, ada circle, ada line. Apa bedanya circle sama line? Ya, kita contohkan aja. Circle itu hanya nanti bentuknya yang muncul adalah label tertentu ya, misalkan 1, 2, 3 atau A, B, C. Ketika diklik labelnya baru akan keluar keterangannya. Misalkan di sini kita kasih untuk circle-nya misalkan untuk memberikan keterangan gajah ya. Gajah. Warnanya apa? Merah lagi. Wah, merah. Nah, setelah kita tambahkan di situ, kita klik di tempat mana kita ingin menambahkan notation tadi. Berarti kita klik di gajahnya. Klik. Ya. Maka akan keluar notation-nya di sini. Sekiranya ini belum tepat posisinya, kita atur ya. Kita atur posisinya ya, supaya tepat. Nah, jadi nanti ketika diklik tulisan angka 1 ini akan muncul keterangan gajah. Nah, itu untuk menambahkan notation label ya. Sekarang kalau annotation-nya ini yang ditambahkan adalah yang lain tadi. Kita ingin menerangkan bahwasanya ini adalah namanya sapi ya. Kita menggunakan teks annotation tadi. Teks annotation kita kasih ya. Notation misalkan di sini adalah sapi perah. Sapi penghasil sapi perah gitu aja lah. Sapi perah kita klik. Oke, masih circle. Kita inginkan ada line ya. Kasih titelnya adalah sapi perah. Ya, kasih keterangannya misalkan sapi perah adalah penghasil susu ya. Lalu kita ingin menambahkan arah notationnya ini kalau dipakai garis, apakah arah ke kiri lurus, ke kiri miring ke atas, ke kiri miring ke bawah, atau ke kanan lurus, kanan ke atas atau kanan ke bawah, tergantung kebutuhan jenengan. Misalkan kita pilih yang kanan ke atas ya, kita pilih, kita klik place ya, lalu kita klikkan di objek yang ingin kita kasih keterangan. Kita tadi ingin mengasih keterangan apa sapi, kita klik di objek sapinya, kita klik ya. Nanti akan muncul notationnya di sini. Arah apa ada panahnya ini ya, ada garisnya ini yang menunjukkan keterangan bahwasanya ini adalah binatang sapi. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya. Tadi sudah bisa menambahkan aset 3D sama aset teks. Sedangkan aset yang bisa ditambahkan bisa aset gambar, bisa masih video. Kita akan praktekkan lagi aset image sama aset video. Pertama aset gambar image ya. Kita ambil dari sini aja ya. Kita selain ambil dari sini kan bisa dari luar juga. Kita ambil dari sini. Ada mountain, kita ambil background ya. Kita ambil background misalkan backgroundnya adalah ini forest, hutan ini ya. Kita ambil backgroundnya ya. Lalu kita atur nanti forestnya ini adalah di latar dari hutan hujan tadi ya. Kita kasih background hutan di sini di belakang. Ya, kita atur. Ini ukurannya kecil sekali, belum nampak sebagai seorang background hutan pegunungan ya. Berarti kita perlu ubah ya ukurannya. Kita pilih scale, lalu kita bisa tarik sesuai dengan kebutuhan. Ya.
sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita lihat lagi dari sini, ya kira-kira kalau sudah cukup, karena kita ingin move mengatur posisinya, kita pindah move lagi, ya tinggal dilihat panahnya. Ini kita ingin posisikan dekat dengan ini ya, masih kurang dekat. Kita dekatkan lagi. Oke, kalau kurang naik dinaikkan lagi. Naikkan lagi. Oke. Sehingga akan nampak ini sebagai apa? Latar belakang dari tadi sebagai apa? Sebagai latar belakang hutan, ya. Kita sudah bisa menambahkan apa? Latar belakang gambarnya tadi. Dalam bentuk gambar. Nah, kita sudah mempraktikkan apa? Aset 3D, teks, gambar. Sekarang tinggal menambahkan aset videonya. Ya, aset videonya. Aset video yang ditambahkan adalah aset video 3D ya, aset video 3D. Aset video 3D. Aset video YouTube. Berarti kita cari di YouTube dulu video yang bisa kita masukkan di sini. Kita cari misalkan binatang di sekitarku YouTube. Enter. Kita cari ya video yang sesuai. Ya, misalkan kita asumsikan video yang sesuai ini ya, misalkan ya kita asumsikan aja lah. Yang penting kita mempraktekkan cara masukkan video. Kita ambil kode linknya. Kode linknya ini kita ambil, kita copy. Lalu kita kembali ke tadi, editan tadi. Kita akan tambahkan videonya ya. Tanda positif di sini, klik video ini, URL-nya kita paste di sini. Ya. Lalu kita place ya. Tapi kalau ingin kita setting dulu, apakah videonya ini autoplay atau tidak? Kalau autoplay kita aktifkan autoplay, kalau tidak ya tidak kita aktifkan. Green screen ini adalah untuk memberikan efek ketika kita memasukkan video-video green screen. Ya, misalkan Bapak Ibu membuat video green screen lalu ingin kita masukkan di sini bisa juga. Atau Bapak Ibu rekam green screen, nanti Bapak Ibu menerangkan dengan objek video Bapak Ibu masuk di media sini juga bisa. Jadi nanti efek screen-nya, efek green-nya dihilangkan, tinggal muncul wajahnya Bapak Ibu seakan-akan bicara di media sini. Kalau looping itu adalah untuk repeat ya, untuk play ulang ya. Setelah kita tambahkan, kita klik place ya. Lalu kita ingin munculkan di mana posisi video di sini. Ini bisa kita desain di mana ingin kita muncul. Tapi di sini kita tidak membutuhkan, misalkan di sini kita tidak membutuhkan video visualisasinya. Tapi kita membutuhkan suara dari video tersebut. Ya, bisa seperti itu. Nanti di sini ya, videonya itu kita ukurannya kita perkecil menjadi 0 sehingga tidak kelihatan, akan tetapi suaranya tetap bisa berjalan. Berarti objek video itu kita klik, kita pilih menu skala, scale, lalu ukurannya kita buat 0. Ini fungsi videonya masih berjalan tapi tidak kelihatan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk memberikan audio pada objek kita. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin memasukkan audio, nggak ada sebelum support invert MP3, tapi biasanya adalah MP4 ya, berbasis video YouTube, maka cara mengakalinya upload videonya, nanti dimasukkan lalu di hidden seperti ini. Ya. Sekarang kita simpan ini, kita sudah menambahkan objek semuanya ya, objek 3D, objek image 2D, objek objek video ya sama teks. Nah, sekarang ini sudah kita masukkan, misalkan kita asumsikan ya.
atau kita sudah anggap selesai, atau ini misalkan dalam rangka preview. Nah, preview kita klik apa? Di sini preview. Kita lihat hasil kerjaan kita. Ini bisa berbasis web player 3D juga untuk menampilkan, jadi bisa menggunakan web saja. Ini hasil pembuatan 3D kita. Nah, sudah ada hasilnya. Ketika klik angka 1 ini akan muncul keterangan apa? Gajah. Kalau yang sistem lain ini selalu muncul selalu ya. Kalau kita klik baru akan muncul keterangannya. Nah, muncul keterangannya. Di sini kita bisa menambahkan aset apa? 3D, gambar, teks sama video. Tapi kelihatannya videonya tadi belum kita autoplay ya, sehingga tidak nyala. Nah, lupa tadi di set autoplay. Nyalanya harus diklik dulu. Sedangkan tadi kita setting, kita sembunyikan gambarnya, mana yang harus diklik? Nggak ada. Salah send. Nah, kita klik videonya dulu, video. Sekarang kita setting videonya. Videonya kita setting apa? Scale-nya itu adalah 0. Sudah. Videonya, atau kita tampilkan dulu, misalkan kalau di sini editnya kerepotan ya. Kita tampilkan dulu, nanti kita buat apa? Apply ya. Video. Kita tanda panah dari sana. Di sini kita biasa atur apply-nya di sini. Biar atau autoplay. Ketika medianya dibuka, suaranya langsung nyala. Ya. Kita preview lagi coba setelah videonya kita aktifkan. Ya. Kita aktifkan. Kita play. Ya. Ya, videonya, suaranya nyala kan? Jadi kita bisa insert video ini sebagai pendukung insert suaranya. Di sini kita sudah bisa Pak membuat media 3D AR ya. Lalu setelah misalkan kita anggap media 3D AR-nya ini selesai, bagaimana cara mempublishnya? Ini yang sederhana aja, contoh sederhana. Bagaimana cara mempublishnya? Nah, sekarang kita praktekkan cara mempublishnya. Ya. Cara mempublishnya adalah kita klik yang warna biru di sini, warna biru, play, ya. Kita kasih judul, kita kasih deskripsi dari proyek kita, ya. Kita kasih deskripsi, ya. Lalu kita tentukan apa? Cover image-nya. Itu kita bisa upload sendiri atau kita bisa gunakan apa? Kita copy dari tadi tampilannya tadi ya, kita capture, ya. Nah, kalau kita ingin capture dari projectnya tadi, kita klik capture di sini ya. Nah, kita ingin ambil di situ. Ya. Dari objek kita, nanti kita capture, tapi gridnya kita hilangkan dulu aja. Supaya nanti tidak mengganggu dari tampilan. Nah, di sini tadi publish, kita pilihnya adalah capture. Kita bisa turunkan objeknya. Diturunkan, setelah pas diklik capture. Nah, nanti akan menjadi apa? Ini cover image-nya, cover image dari project kita. Lalu visibility-nya kita buat public karena ingin orang lain apa? Bisa membuka dari objek kita. Kalau dibuat privat, akun biasa tidak bisa. Di sini harus akun pro. Kategorinya kita pilih menjadi browse, kita pilih misalkan edukasi, ya, edukasi, submit. Lalu kita klik publish. Kita klik publish. Ya. Nah, di sini akan muncul 3 ya, web players link, embed web player, sama generate QR marker. Nah, cara menge-share-nya kita ada 3 cara. Web player link berarti kita share ya ke murid kita atau ke orang lain itu menggunakan link ya. Link playernya. Ini kita copy, nanti kita bagikan ke peserta didik kita. Atau embed web player.
ini bisa kita tampilkan dalam blogger atau website kita, ya, dalam kepentingan misalkan media pembelajaran, promosi dan lain sebagainya, atau sebagai tampilan dari webnya, ya keren lah, supaya di tampilan keren kita buat 3D. Ya caranya kita pilih tadi, tempelkan. Nah, ini tinggal kita atur dulu lebar sama tingginya. Setelah diatur lebar sama tingginya sesuai kebutuhan di blog atau website kita copy embed code-nya di sini. Kodenya ini nanti dimasukkan di blog atau di websitenya dengan menggunakan edit HTML-nya, bukan tulisan biasa. Nah, nanti kode tersebut masuk sehingga akan tampil di website tersebut dengan tampilan tampilan 3D-nya. Supaya blogger saya aktif nggak di sini. Kita coba aja. Kalau aktif bisa kita cobakan. Blogger.com. Karena harus masuk-masuk males. Blogger. G-nya berapa tuh? 2. G-nya 2, Pak. Oh, G-nya 2. Blogger.com. Ya, harus masuk. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, mana pakai ini ada nggak ini? Pakai yang email ini. Oh ada kita posting baru ya, posting baru. Tapi blognya ini masih bisa dibuka nggak ya? Lalu di sini dipilih yang HTML ya, tampilan HTML. Nah, kode embednya tadi, ya kode tempelan tadi kita paste di sini, tempel ya. Lalu kita lihat tampilan menulisnya dulu. Karena ini tadi posisinya masih 1000 ya, belum kita kecilkan, nanti posisinya besar sekali ya, tidak sesuai keinginan tadi. Makanya ketika sebelum ngopi tadi diatur besarnya lebar sama tingginya, atau bisa kita main langsung edit di sini di width and height-nya di sini kita ubah menjadi 500 biar tampil kecil. Lalu kita ubah center tengah mana? Ini tampilannya kecil banget. Langsung aja judul, judul aja. Binatang di sekitar tuh. Hurufnya kecil. Sekitarku. Oke, kita klik publish. Ya, konfirmasi publish. Lalu kita preview. Review dari malah di situ. Tampilan previewnya mana? Titik 3. Iya, lihat. Nah, di sini akan nampil nanti ya 3D yang kita buat tadi dalam blog kita. Nah, jadi kita bisa membagikan ke siswa kita itu melalui link atau melalui tampilan blog kita atau website kita dengan mengambil kode embednya tadi. Nah, itu cara membagikannya ya. Kita kembali lagi ke publish tadi ya, ke publishnya tadi. Mana? Hilang. Kita restart dulu. Moga masih tersimpan ya. Enggak. Yang makanya sering disimpan ya, supaya proses kerja kita nggak hilang. Karena di sini bukan auto save. Kok contoh yang lain, berarti pindah ke yang ini. Kita tadi nih ya. Kita bisa ambil kode embednya ya, web playernya, atau kita gunakan QR code-nya ya. QR code-nya ini kita download, lalu kita bagikan ke siswa.
siswa membukanya adalah dengan scan pakai aplikasi kemarin ya. Kita kemarin kan sudah mempraktekkan ya bagaimana mengeluarkan 3D atau AR menggunakan aplikasi Assembler maupun Assembler Edu. Ini kita download, kita bagikan ke siswa kita, mereka scan. Nah, dari barcode ini nanti akan keluar gambar 3D kita atau AR kita. Tinggal yang ia tampilkan 3D atau AR. Karena ketika awal kali scan akan ada pilihan 3D atau AR. Ketika ditampilkan 3D ya tampilan 3D. Nah, kalau tampilannya AR, tampilan AR. Bedanya apa? Kalau 3D objeknya adalah di media kita. Kalau AR itu nanti objek digital kita itu kita gabungkan dengan alam nyata. Misalkan kita munculkan tadi objek media kita tadi di meja atas meja, berarti nanti kita menggunakan AR, menggunakan AR. Dan untuk menampilkan AR itu hanya bisanya di aplikasi, di desktop tidak bisa, di browser HP juga tidak bisa. Gunakan Assembler Edu untuk membuka dengan tampilan AR. Nah, ini cara mempublishnya ya ada 3 tadi, web player link, embed web player, sama generate QR maker. Ini kita sudah selesai ya, sudah bisa membuat dan mempublishnya gitu Bapak Guru. Ternyata mudah sekali ya, kita contohkan proyek yang sederhana aja. Dengan proyek sederhana ini, Bapak Ibu sudah bisa membuat 3D AR berbasis Assembler Edu dengan hanya menggunakan HP. Ya. Mungkin itu Pak Wahyu. Sebenarnya bisa kita tambahkan yang interaktif ya. Tapi kelihatannya kalau interaktif nanti butuh waktu lama. Paling enggak tergambar dulu membuat media yang sederhana ya. Yang sederhana kita masukkan aset 3D, aset image, teks maupun video ke dalam media kita. Nah, ini dipraktekkan dulu. Nanti kalau sudah ahli yang ini lebih naik lagi. Kita interactivity, ya, kita pelajari besok ya, interactivity. Mungkin untuk Pak Wahyu di hari ini sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Akan ada diskusi atau tidak, Pak Tri? Ya monggo, sebentar aja dikasih kesempatan kepada peserta. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh raise hand. Nanti kami utamakan untuk bisa menghidupkan mic-nya. Kalau setelah raise hand akan kami izinkan menghidupkan mic-nya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan jika cukup waktunya. Yang di sini sambil mencari atau menunggu yang raise hand, saya cari pertanyaan Pak Tri yang ada di kolom komentar. Monggo silakan. Mungkin belum ada yang spesifik ya. Saya kira sangat menarik. Menarik dan mudah sekali ya Bapak Ibu untuk ya, membuat. Tadi saya menyimak cukup sederhana ya sebenarnya ya. Tinggal kita ambil klik-klik saja, tidak ada pengaturan yang sangat rumit gitu ya Pak. Ya. Nanti kan Ya, rekamannya akan kami bagikan ke Bapak Ibu yang ada di grup sehingga nanti bisa untuk diulang-ulang gitu ya, misalnya terlambat dan sebagainya. Belum ada yang raise hand Mbak Tri. Saya cek di YouTube dulu. Mungkin ada yang tanya. Kalau pertanyaan yang sudah ada di grup sebelumnya itu karena terkendala untuk login. Ya, mungkin lupa password atau ada masalah yang lain, saya kurang paham ya Pak Tri. Saya juga belum. Ya, bisa ditanyakan pada waktu desktop aja biar misalkan login praktiknya gimana. Oh iya, tampilannya bagaimana gitu ya Pak, sehingga kita bisa menganalisis ya. Oke, ini ada Pak AM Surayada. Pak AM Surayada. Bisa dihidupkan mic-nya Pak AM Surayada. Terima kasih Pak Tri. Mohon tanya Pak. Untuk background itu kan untuk Green Forest itu, ini kan tadi isian Pak. Misalnya
di pinggir atau lingkaran, di luar lingkaran itu, cara mengisi background-nya bagaimana ya? Sebenarnya background itu tidak harus ada ya Bapak Ibu. Dalam objek 3 Iya. AR itu tidak harus ada objek background. Tapi kita tadi hanya ingin menambahkan apa? Kita di sini bisa menambahkan gambar gitu ya. Ya. Yang kita pilih gambar background gitu. Oh ya, enggak, Ya. misalnya seperti ini, di sekitar itu, di sekitar Ya. lingkaran itu katakanlah laut gitu. Atau kalau Laut ya. di orang sepak bola, itu di sekitar Ya. itu ada lapangan sepak bolanya. Sehingga kalau dalam pembelajaran itu ada objek orang yang sedang bawa bola atau dribbling atau anak dengan kaki ada bolanya, tetapi kita putar itu ada semacam apa namanya, semacam gawang, penonton. Jadi untuk menghidupkan bahwa itu dalam suatu lapangan, itu akan lebih kelihatan gitu. Gitu aja Pak, Ya. nuwun sewu. Ya bisa mainnya misalkan pakai image set. Kalau 4 sisi malah nanti gambarnya malah nggak hidup Bapak. Satu sisi aja ya. Satu sisi belakang misalkan. Cari gambar di luar di Google itu misalkan gambar penonton gitu. Ya. Atau di sini 3D lapangan ada Pak. 3D lapangan bola itu ada. Karakter orang dribble bola itu juga ada. Jadi dengan 3D lapangan saja sama orang dribble bola itu sudah mewakili ini adalah lapangan dan bermain bola. Tidak harus divisualisasikan sebagaimana apa sesungguhnya dengan objek yang banyak sekali. Ya, kalau objeknya banyak sekali nanti kasihan untuk peserta didik kita untuk bukanya itu buku sulit sekali gitu. Mendingan lebih pakai YouTube ya, atau anak-anak bisa YouTube daripada ini kan Ini kan menghidupkan. karakternya beda. Betul Pak. Iya. Oke, matur nuwun Pak. Maaf. Sami-sami nggih. Oke, terima kasih Pak AM bisa langsung bertanya kepada Pak Tri. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain juga ingin raise hand, tanya langsung ke Pak Tri. Yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya, bahwanya untuk membuat ini ya, Bapak Ibu, untuk membuat prakteknya Pak Tri ini tadi masih menggunakan browser. Ya. Betul ya Pak Tri ya? Iya, betul. Bukan pakai aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi ada beberapa yang tanya, baik di grup maupun di chat YouTube itu karena aplikasinya itu tidak memungkinkan lagi untuk diinstal atau HP-nya sudah tidak muat memorinya. Nah, memori HP-nya sudah tidak muat. Nah, ini masih bisa teratasi karena selama praktek tadi Pak Tri tidak menggunakan yang versi aplikasi, hanya menggunakan versi desktop. Gitu ya Pak Tri ya. Jadi bisa cukup browser ya, maaf. Versi browser, tidak perlu download yang aplikasi. Jadi Bapak Ibu jika tidak bisa mendownload yang versi aplikasi tetap bisa praktek menggunakan yang browser. Gitu ya Pak. Itu contohnya Mozilla, kemudian browser, kemudian UC browser gitu ya Pak Tri ya. Browser yang biasa dipakai gitu aja ya Pak Tri ya. Tidak perlu. Tapi usahakan yang Chrome atau Mozilla ya. Kalau yang biasa-biasa itu kadang-kadang nggak spot. Oh gitu ya. Ya, siap. Biasakan yang Chrome atau Mozilla. Oke. Baik Pak Tri. Itu ya Bapak Ibu yang tadi HP-nya sudah tidak muat karena tidak bisa install aplikasi lagi, ini semoga bisa terjawab. Ini Pak, dari Bu Sri. Apakah media ini bisa dipakai di PowerPoint atau ditambahkan pada saat kita membuat media PowerPoint? Kemudian dari Bu Irmawati, ya sekalian ya Pak, untuk Bu Irmawati, untuk satu media AR ini maksimal kapasitasnya berapa MB atau berapa lama maksudnya? Itu dulu Pak. Ya, pertama tadi apakah bisa dimasukkan ke PowerPoint? Ya. Pertama di sini asetnya adalah aset bukan 3D murni, dalam artian 3D-nya di sini adalah yang sudah terintegrate di aplikasinya Aslember ya.
memang nanti tampilannya adalah tampilan 3D dan AR. Kalau AR jelas nggak bisa di PowerPoint. Kalaupun 3D karena di sini bukan aset 3D yang bisa diinsert ke PowerPoint. Tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengakali ya. Nanti insert web set di PowerPoint. Jadi tampilannya harus tampilan online, kita ambil kode link tadi. Kode link. Tapi kalau langsung ditampilkan insert 3D, karena asetnya di sini aset tampilan dari Aslemblera Edu bukan aset file 3D, karena tadi hanya link online. Karena di sini adalah base cloud ya. Sebenarnya datanya tersimpan di cloud ya. Datanya tersimpan di cloud, Bapak Ibu hanya memanggil saja. Memanggil data dari aset 3D maupun AR-nya. Jadi kalau ingin menampilkan di PowerPoint, insert view web di PowerPoint, lalu linknya ini dimasukkan, maka akan tampil di PowerPoint. Paham nggak insert web in PowerPoint? Itu Pak Wahyu. Yang kedua tadi apa ya, Mulan? Kapasitas maksimal dan berapa lama waktunya? Kapasitas maksimalnya kalau yang free kemarin kan 8 mega saja. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan aset 3D-nya yang free itu hanya 8 mega. Kalau Bapak Ibu berlangganan ya berlangganan yang premium atau mencari yang gratisan itu akun di Askemare, kalau Bapak Ibu ingin aktif dan setor laporan-laporan itu nanti bisa dapatkan yang free, nanti bisa 300 mega, bisa banyak banget proyeknya. Saya sudah ngeklik tadi di datanya sekitar 60-an proyek aja baru kelong separuh aja, terpakai setengahnya saja. Kalau lama tidaknya membuka itu tergantung pertama aset yang kita masukkan di dalam media kita. Kalau terlalu banyak 3D-nya ya semakin lama. Ya. Itu pertama, banyak sedikitnya aset yang kita masukkan dalam media kita. Kedua adalah konektivitas internetnya, karena di sini berbasis cloud ya, berbasis internet ya. Tergantung kapasitas internet kita. Nah, lama tidaknya gitu, Bapak. Oke, berarti. Jadi kapasitas HP, kualitas HP juga berpengaruh apa tidak, Pak? Kalau kita menggunakan web browser tidak pengaruh. Asal iya. yang penting ada browser, ada internet, udah. Gitu. Tapi kalau tadi pakai apa tadi? Aplikasi. Pakai aplikasi, ya pengaruh. Ini harus speknya minimal berapa? Gitu. Oke, paham Mbak Tri. Asal ada web browser, asal ada internet bisa. Kemudian saya cari lagi Pak Tri, pertanyaan ke atas. Untuk mengirim hasil ke siswa bagaimana Pak? Tadi sudah ya Pak Tri ya? Sudah. Itu tadi kan pakai link. Ya, tinggal atau pakai lagi di rekaman. Kemudian ini ada Bu Nur Fadi Latun. Untuk media AR bisa di-download video enggak? Soalnya kalau dipakai buat buka di HP anak, kebanyakan lama dan mengurangi waktu pembelajaran. Kalau di-download di video, nanti istilahnya bukan AR lagi, itu sudah video. Tidak rasa AR ya Pak Tri ya? Itu sudah video namanya, bukan AR. Jadi video ya Pak? Ya, betul. Nanti kalau di player Bapak Ibu itu yang di Chrome itu, ketika kita tampilkan di AR-nya, itu bisa diambil foto, bisa direkam juga. Hasilnya itu kan jadi video. Tapi nanti itu kan bukan gitu ya Pak Tri ya? Ya, bukan AR lagi, jadinya sudah video gitu. Ya, paham betul Pak, betul. Apakah bisa dibuat offline Pak Tri ini? Kalau yang di assembler ini ya. Kalau yang di aplikasi lain kan memang ada yang menyediakan offline ya dengan kapasitas atau dengan ketentuan memang harus menginstal banyak aplikasi atau membuat benar-benar dari nol gitu ya. Nah, kalau di assembler ini karena sudah ada aset, apakah bisa di-download dulu kemudian dibuat secara offline gitu Pak? Dari Bu Ermawati. Itu sama saja kalau pakai model itu nanti akan memenuhi kapasitas HP lokalnya ya. Seperti bisa nanti semi itu masih pengembangan. Nanti
base web ya. Nanti dalam artian apa? Sudah pernah di-download, bisa dibuka offline. Jadi catatannya sudah pernah apa? Di-download. Ya, itu pun nanti akan berpengaruh pada kapasitas HP-nya juga. Untuk sementara yang itu offline belum, tapi masih pengembangan, nanti akan bisa dibuka dengan offline. Tapi dengan catatan ya harus kapasitas HP-nya memiliki ruangan. Ya, betul. Agar bisa diakses secara offline kan berarti asetnya harus disimpan dulu. Semua ya, aset download. yang dibutuhkan untuk membuat gitu ya Pak ya. Untuk membuat suatu proyek tertentu. Ya mungkin kalau membuatnya dengan laptop mungkin akan sedikit terbantu gitu ya Pak Tri. Oke, mungkin sudah cukup sore Pak Tri. Nanti kita lanjut diskusinya untuk besok lagi. Besok jam berapa Pak Tri? Setengah dua aja, setengah dua. Oke, setengah dua. Oke, setengah dua Bapak Ibu besok untuk pertemuan ketiga. Agendanya praktek menggunakan laptop. Ya. Oke, siap. Ya, itu Bapak Ibu. Jangan khawatir, untuk tugas yang hari pertama itu sebenarnya bukan untuk dikumpulkan ke kami, Bapak Ibu, tapi digunakan untuk kesiapan praktek hari ini, dan jika Bapak Ibu membutuhkan untuk mendapatkan versi yang gratis tadi ya Pak Tri ya, untuk mengumpulkan poin gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bermaksud untuk mengumpulkan poin, tidak perlu scan-scan tadi, tapi dengan mendapatkan paket yang gratis akan mendapatkan aset yang banyak sekali. Saya yakin kalau kita berniat untuk mengembangkan ini akan tertarik sekali untuk mengunduh atau mencari poin-poin tersebut agar bisa mendapatkan paket gratis. Termasuk hari ini jenengan di screenshot nanti dilaporkan poinnya 10 ini. Oh gitu ya Pak Tri. Ikut kegiatan ini poinnya 10 ya Pak Tri ya? Ya 10 di screenshot nanti dilaporkan 10. Jangan lupa Bapak Ibu di screenshot atas kehadiran pada siang hari ini, sore hari ini ya, di screenshot nanti poinnya 10. Nanti semakin banyak poinnya kita bisa mendapat akses yang gratis, bisa mendapatkan banyak aset yang bisa kita kembangkan membuat media pembelajaran tertentu, dan ini akan sangat menarik sekali untuk pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran ya Bapak Ibu ya, mungkin yang sudah PNS ini bisa digunakan untuk membuat karya inovasi yang sangat keren, menarik, dan mudah tentunya. Tinggal kita membuat sesuai dengan tema mata pelajaran kita masing-masing, sesuai dengan KD ya Pak Dia. Mungkin satu KD itu sudah sangat keren sekali, atau satu tema itu sudah sangat keren sekali. Gitu Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Semoga yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan. Wabil insyaallah bisa menjadi amal jariah buat kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu senantiasa diberi kemudahan, kesehatan, dan keselamatan. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih Pak Tri. Sampai ketemu lagi besok. Sama-sama. Saya undur diri. Silahkan Pak Tri. Saya nunggu rekaman dulu.